Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Gilles Deleuze, seorang filosof Prancis yang memiliki pemikiran yang sungguh khas tentang filsafat skizofrenia dan subjek diri ketika berhadapan dengan realitas. Gilles Deleuze memiliki nama lengkap Gilles Louis René Deleuze. Lahir di Paris 18 Januari 1925. Deleuze lulus dari Sorbonne tahun 1948. Dia mengajar di Universitas Paris 8 tahun 1969 sampai 1987 hingga pensiun. Menulis karya yang cukup fenomenal, misalnya Empirism and Subjectivity tentang Hume. Kemudian menulis tentang Nietzsche and Philosophy. Demikian pemikiran dari Deleuze. Deleuze memiliki pemikiran tentang difference dan repetition. Ini tulis tahun 1968. Deleuze di sini mengkritik metafisika klasik, menegaskan bahwa realitas berakar pada perbedaan imanen dan bukan identitas pengulangan selalu menciptakan sesuatu yang baru. Maksudnya adalah kritik dari Deleuze ini adalah Deleuze mengkritik pemikiran yang bersifat linier dan hierarkis. Hierarkis di sini adalah dikaitkan dengan segala sesuatu, penjelasan mengenai transenden. Bagi Deleuze, pemikiran realitas hanya bisa atau berkemungkinan bisa dipahami dengan wilayah imanensi. Imanen gitu. Jadi setiap hadirnya suatu perbedaan itu adalah bagian dari suatu realitas, sesuatu yang bersifat positif, bukan sesuatu yang bersifat identis atau identik dipahami sebagai hanya hal yang bersifat kesatuan gitu. Perbedaan itu menjadi sesuatu yang diakui oleh Deleuze. Kemudian yang kedua adalah Deleuze berbicara mengenai rhizome atau akar tunjang. Bersama Guattari, dia memvisualisasikan pengetahuan dan masyarakat sebagai struktur non-hierarkis. Rhizome bebas tumbuh dan menghubungkan berbagai titik tanpa pusat tunggal. Jadi perkembangan pemikiran manusia, kebudayaan manusia itu harus saling terhubung, harus saling menguatkan gitu kan, tanpa harus menjelaskan adanya mana yang lebih unggul, mana yang lebih transenden atau mana yang lebih sakral gitu. Di sini rhizome ini suatu semangat, suatu yang dilandasi oleh hasrat untuk berkembang lebih progresif ya di dalam mengembangkan pengetahuan manusia, budayanya, keinginannya, kreativitasnya gitu kan. Itu disebut dengan filosofi dari rhizome. Dia terus menghubungkan berbagai titik tumbuh tanpa harus ada pusat. Nah, kemudian di dalam pemikiran Deleuze, Deleuze mengkritik Oedipus kompleks, yaitu suatu penjelasan dari psikoanalisis yang menjelaskan bahwa perkembangan seseorang itu dikaitkan dengan adanya relasi dengan keluarga. Ayah sebagai hukum, ibu sebagai objek cinta, dan si anak itu akan mengalami represi, akan mengalami suatu pengembangan ketika berhadapan dengan istilahnya hukum dari sang ayah gitu kan. Di sini Deleuze menjelaskan bahwa perkembangan anak, perkembangan individu lewat keluarga itu menurut Deleuze sebagai suatu yang reduksi terhadap subjek. Hasrat hanya dipahami atau dibatasi lewat adanya relasi dengan keluarga. Di sini Deleuze menggantikan Oedipus kompleks dengan desiring production. Hasrat, produksi hasrat. Di dalam Thousand Flateus, pemikiran radikal
didestrukturasi mengenai pemikiran hierarkis dan gagasan deteritorialisasi serta monodologi. Deleuze terinspirasi dengan Spinoza melihat etikanya gitu. Jadi etikanya dari Deleuze itu bersifat imanen gitu kan, relasi imanen antara intensitas dan keberadaan, bukan entitas moral absolut. Spinoza berbicara tentang suatu konatus, bahwa etika itu etika hidup itu bukan berkaitan dengan moral, tapi kemampuan si seseorang untuk bisa bertahan hidup, untuk mengembangkan kehidupannya. Ini lebih bisa diterima oleh Deleuze. Kemudian Deleuze berbicara tentang skizofrenia. Pemikiran Deleuze ketika menulis bareng dengan Guattari, menulis tentang skizofrenia bukan sekedar gangguan klinis, melainkan sebuah metode atau mode berpikir alternatif, sumber inspirasi mengurai struktur sosial dan desire. Ini pemikiran yang menarik. Jadi hasrat ini bukan sesuatu yang kosong gitu kan. Timbulnya hasrat bukan karena kekosongan manusia, tapi manusia mengingini sesuatu karena